Oke, jadi sekarang kami akan melakukan pencampuran Polykit Excel. Jadi ini Polykit Excel adalah dempul yang dimiliki merek Siken, produkan dari PT AkzoNobel Karepinisius Indonesia. Nah, ini dari segi tampilan si Polykit Excel ini kemasannya warna kuning, volumenya 1,95 kg atau di 2 kiloan ya. Nah, ini hardenernya, jenisnya peroxide, warnanya merah. Ini hardenernya warnanya merah ya. Terus dari segi visual, pas kita buka kemasan Polykit Excel ini seperti ini dalamnya. Nah, jadi maksud kami di sini sekarang kami mau melakukan pencampuran untuk si dempul dengan hardenernya. Yang sama-sama kita tahu untuk Polykit Excel ini secara TDS campurannya itu 2% antara dempul dengan hardenernya. Nah, tetapi kami sekarang mau melakukan pengetesan dengan campuran 1%. Yang ini pakai nantinya 2% dan yang ini 3%. Jadi nanti ini akan dijadikan patokan buat teman-teman yang melakukan pencampuran dempul di lapangan. Kan tidak selamanya harus ditimbang ya. Jadi minimal kami nanti akan membuatkan campuran, warnanya patokannya seperti apa yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai patokan ketika mencampur si dempul dengan hardener. Sekarang sudah ada aplikator, kita akan melakukan percobaan di 1% dulu. Jadi kita coba timbang dulu ya si dempulnya. Dia akan dibuat 20 gram. Jadi kalau dempulnya 20 gram, nanti hardenernya yang digunakan adalah 0,2 gram. Oke, baru 6,4. Nah, untuk dempul pabrik tidak merekomendasikan untuk diaduk-aduk semua ya, kecuali atasnya aja. Nah, sip. Oke, ini udah pas 20 gram ya si dempulnya. 20 gram segitu. Sekarang dimasukin hardener. Rada di pinggir ya. Nolin dulu. Oke, nolin. Oke, kita masukin 0,2. Dikit ya. Setik. Sedikit lagi. Berarti 2 liter. Belum. Nah, udah. Nah, jadi teman-teman 1% atau 20 gram berbanding 0,2 itu kira-kira segini nih. Dadanya jadi segitu. Kita lakukan pengadukan, coba dicampur seperti biasa di lapangan. Kita barusan melakukan pencampuran dari jam 13:16 ya. Kita catat juga nanti berapa lama kalau 1% sampai dia kering nggak bisa diaplikasikan. Ini kurang lebih warnanya seperti ini. Sekarang aplikasikan ke sini. Sip, segini cukup Pak. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih warnanya. Ini dengan hardener 1% ya. Nah, sisanya saya sambil hitung juga, jadi dia berapa lama masih bisa diaduk-aduknya sampai nggak bisa sampai seret. Tadi jam 13:16, udah 2 menit berarti. Sekarang jam 13:18. Oke, ini jadi sekarang jam 13:21, berarti setelah 5 menit dia udah nggak bisa diaduk-aduk lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut buat yang 2%. Nah, jadi tadi aplikasinya jam 13:17 ya, tadi pas aplikasi.
kita lihat nanti berapa lama pengeringannya. Oke, sekarang lanjut ke yang penggunaan hardenernya 2%. Sekarang kita buat campuran yang 2% ya. Berarti dempulnya sama kayak tadi, 20 gram dulu. Pas. Sekarang hardenernya berarti 0,4. Hardenernya 50 dulu, hardenernya 0,4 gram. Oke udah. Nah, kalau dengan campuran 2%, jadi kurang lebih segini perbandingannya. Jadi ini adalah campuran yang direkomendasikan oleh pabrik. Sekarang kita lakukan pengadukan ini jam 13:24. Aplikasikan di tengah kayak tadi aja. Sip. Oke, diaplikasikan jam 13.25. Kita catat dulu. Sekalian kita tunggu. Jadi ini masih ideal, bisa digunakannya berapa lama ya? Dari 13.25. Visual ini udah lumayan kelihatan perbedaannya kan. Jadi kalau yang 1% ini lebih ke krem-kreman ya. Kalau yang hardener 2% ini lebih merah. Nah, nanti dengan yang 3% pasti lebih merah lagi. Jadi sekalian kita cek juga nanti dia ideal buat bisa diamplas berapa lamanya. Sekarang campuran yang barusan sudah nggak bisa buat diaduk lagi. Sekarang posisi jam 13:27. Berarti dia 2 menit sampai 3 menitan dan nggak bisa diaplikasi. Nah, jadi kita juga melakukan pengetesan itu di sini ada 28,7 derajat Celcius. Humidity-nya 61%. Ini udah 10 menitan ya, udah bisa dipegang. Ini masih agak-agak baru. Oke, kita lanjut. Sekarang kita timbang yang penggunaan hardenernya 3%. Jadi kita nimbang lagi 20 gram. Oke, udah pas. Jangan lupa ya buat teman-teman di lapangan, jadi setelah kita melakukan campuran jangan lupa ini dibiasakan untuk selalu ditutup biar terhindar dari kotoran atau debu yang masuk. Oke, sekarang kita masukkan hardenernya 0,6 atau 3%. Kebanyakan. Cukup udah. Sip. Nah, jadi 0,6 atau 3% kurang lebih seperti ini.
perbandingan antara dempul dengan hardener. 0,6% ya dari 20 gram. Oke, sekarang kita lakukan pengadukan. Ini lakukan pengadukan di jam 13:31. Cenderung kelihatan lebih merah ya. Kita aplikasikan di jam 13:32. Oke, saya catat dulu 13:32. Nah, sembari menunggu ini sampai berapa lama masih bisa dipergunakan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jadi kurang lebih perbandingan warnanya seperti ini. Ini masih kelihatan krem, ini udah agak ke pink, ini lebih pink banget, jadi lebih merah. Jadi patokannya teman-teman, dari kan sehingga semua aplikator bisa ditimbang di lapangan, jadi patokannya seperti ini. Nah, kita selalu merekomendasikan untuk penggunaan hardener itu di 2%. Yang ini kurang lebih warnanya seperti ini. Nanti sambil kita cek juga dia idealnya untuk bisa diamplas berapa lama. Oke, campuran yang barusan ini udah nggak bisa diaduk ya, udah mengeras. Sekarang jam 13:33, berarti 2 menitan ya Pak? 2 menitan dia udah nggak bisa. 2 menitan udah nggak bisa buat diaplikasi lagi. Tadi yang ini sekitaran 10 menit udah bisa diraba atau dipegang. Yang ini sekarang ini posisi 13:25, sekarang 13:33, berarti sekitaran 8 menit. Ini lebih cepat, berarti kan pengeringannya beda 2 menitan. Nah, nanti kita cek yang ini. Oke, ini tadi diaplikasikan jam 13:32, sekarang jam 13:37 atau 5 menit. Dia udah kering sentuh. Jadi kita nanti cek overall pengeringan untuk siap diamplasnya berapa lama, dari yang 1%, 2%, dan 3%. Ini kita ada patokan waktunya tadi ya pas aplikasi. Di indikatornya buat yang di lapangan nanti dempul udah siap untuk diamplas apabila dia pas digini udah berkapur. Nah, kalau ini belum ada tuh, belum ada berbekasnya. Kalau udah pakai kuku digini udah mengapur, itu udah mengindikasikan untuk siap diamplas. Nah, jadi kenapa kita bikin 3 campuran, 1%, 2%, dan 3%? Maksud kami di sini untuk membuat gambaran untuk teman-teman di lapangan. Jadi patokan warnanya dempul Siken yang ideal itu seperti apa sih? Jadi memang kalau Polykit Excel dan dempul Siken yang lain, yang sebelumnya juga Polykit Pro, jadi rekomendasi pabrik atau secara teknis campurannya itu adalah 2% penggunaan hardenernya. Nah, ini ada 1% dan 3%. Nah, apabila misalnya penggunaan hardenernya kurang atau terlalu sedikit, ada potensi nantinya timbul masalah atau problem, yang mana apabila hardenernya terlalu sedikit, maka yang akan muncul adalah bisa absorb. Yang paling terlihat adalah pengeringannya itu lambat, dan ke atasnya nanti bisa permukaannya kerasnya tidak maksimal atau absorb. Kemudian apabila hardenernya terlalu over, kebanyakan, nah nanti yang timbul adalah apalagi di warna cerah akan ada problem bleeding, atau kalau bahasa Indonesianya muntah. Jadi kalau di warna cerah, si dempul yang pakai hardener kebanyakan itu pas diaplikasikan cat terus dipernis, pas kena panas setelah di oven biasanya bisa beberapa waktu, tapi kalau yang paling parahnya itu cuma keluar dari oven langsung keluar warna merahnya, jadi si hardener itu naik. Saya sampaikan untuk pengeringan secara rata-rata, untuk pengeringan rekomendasi dengan 2% itu pengeringannya di 15 sampai 20 menit, tapi kondisi tersebut bisa tergantung dengan suhu ruang di teman-teman mengaplikasikan dempulnya. Jadi otomatis apabila hardenernya lebih sedikit, maka pengeringannya tentunya bakalan lebih panjang, dan apabila dengan hardenernya lebih banyak, maka pengeringannya akan lebih cepat.
Oke, sekarang udah 13:45, berarti yang ini udah 20 menitan ya. Ini udah dipakai kuku, dia udah mengapur yang 2%, berarti dia udah cukup buat dilakukan pengamplasan. Ini tadi jam 13:17, sekarang 13:45, berarti dia 28 menit. Ini juga udah siap buat dilakukan pengamplasan. Untuk yang 13:32 ini 3%, berarti sekarang sudah 15 menitan ya. Ini juga udah siap untuk dilakukan pengamplasan. Jadi indikatornya kalau udah siap diamplas, nantinya tidak akan lengket apabila dilakukan pengamplasan. Oke, jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi ini adalah hasilnya ya. Ini yang 1%, ini 2%, dan ini yang hardenernya 3%. Jadi kami selalu merekomendasikan buat teman-teman penggunaan hardenernya 2% ya. Warnanya seperti ini. Dan kurang lebih volume dempo dan hardenernya seperti yang tadi dijelaskan di video. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton.